Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferianto, NIM T 2018-1119. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah dan pemikiran aliran Murji'ah. Sebelum kita menerangkan tentang aliran Murji'ah, kita harus tahu bagaimana sih sejarah munculnya aliran Murji'ah. Begitu. Yang pertama yaitu munculnya aliran Murji'ah dari awal permasalahan politik. Ketika terjadinya pertikaian antara Ali dan Muawiyah, dilakukan tahkim atas usulan Amr bin As, seseorang kaki tangan Muawiyah, kelompok Ali bin Abi Thalib, sehingga terpecah menjadi dua kubu yang menjadi pro dan kontra. Mereka memandang bahwa tahkim bertentangan dengan Al-Quran gitu. Dengan pengertian tidak bertahkim dengan hukum Allah. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa melakukan tahkim adalah dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir, sama seperti perbuatan dosa besar yang lainnya. Murji'ah itu mulai muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib juga ketika terjadinya perdebatan atau tidak bedanya pendapat, berbeda pendapat antara kelompok Ali dan Muawiyah begitu. Dan yang kedua yaitu munculnya aliran Murji'ah, yaitu pada permasalahan teologi juga. Dari permasalahan teologi atau ketuhanan, dari permasalahan politik, mereka kaum Murji'ah pindah kepada permasalahan ketuhanan atau teologi, yaitu persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij. Mau tidak mau menjadi perhatian dan pembahasan pula bagi mereka yang disebut Murji'ah, yang mengatakan bahwa perbuatan dosa besar tetap mukmin, begitu pendapatnya Murji'ah. Kelompok Murji'ah tidak menjadikan kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Apakah dia akan mengampuni atau tidak, itu terserah Allah gitu. Dan ini bedanya dengan aliran Khawarij, yaitu di sini menganggap pelaku dosa besar, zina dan lain sebagainya itu tidak keluar dari Islam atau tidak ke kafir. Lain dengan aliran Khawarij. Di sini kaum Khawarij yang mengklaim bahwa orang yang melakukan dosa besar, entah itu zina, mabuk khamar, itu dianggap sudah keluar dari agama Islam atau kafir. Dan sedangkan Murji'ah di sini kebalikannya dari aliran Khawarij, yaitu tidak mengkedok kekafiran seseorang karena melakukan dosa tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian aliran Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata irja atau arja yang bermakna penunda, penanggulan dan pengaruh. Di sini Murji'ah penunda, maksudnya di sini yaitu menunda, bahwa aliran Murji'ah di sini tidak langsung mengklaim bahwa orang yang berbuat dosa itu dianggap kafir dan dia menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Karena manusia ini tidak katanya itu dalam aliran ini, manusia ini tidak boleh mendahului mendahului hukum Allah sebelum Allah itu memberi kedok tersebut begitu. Jadi di sini aliran Murji'ah itu memberi harapan atau pengharapan juga kepada pelaku dosa besar, pengharapan tidak dikatakan kafir begitulah, bisa masih masuk surga begitu. Karena orang masuk surga atau tidak itu tergantung Tuhan atau tergantung Allah begitu. Yang selanjutnya yaitu sekte Murji'ah. Sekte Murji'ah di sini ada dua. Yang pertama Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim.
Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula. Yang selanjutnya di sini yaitu sekte Murji'ah. Sekte Murji'ah di sini ada dua. Yang pertama Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Pertama Murji'ah moderat. Murji'ah moderat di sini berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak dihukum kafir, tidak sama dengan golongan khawarij dan tidak pula kekal dalam neraka. Nah, di sini aliran Murji'ah bahwa pendosa besar itu tidak dianggap kafir dan bahwa dia tidak kekal dalam neraka. Karena apa? Karena kata kaum aliran Murji'ah di sini, karena di dalam hatinya itu masih ada iman. Nah, di situ masih mempunyai harapan untuk dibebaskan dari neraka setelah Allah menyiksa orang tersebut sesuai dengan dosanya. Ketika dosanya sudah tidak ada, itu orang tersebut yang disiksa di neraka itu masih bisa masuk ke surga begitu setelah melakukan atau menjalani hukuman Allah begitu. Dan mereka disiksa sebesar dosanya itu begitu katanya. Dan bila diampuni Allah sehingga tidak masuk neraka sama sekali. Kalau diampuni di sini bisa dikatakan tidak akan disiksa begitu. Jadi kaum moderat di sini kaum yang tidak pendapatnya tidak ekstrim begitu. Dan menjatuhkan hukuman atau suatu hukum atau halal haram atau siksa atau tidaknya nanti di akhirat itu sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan begitu. Dan yang kedua yaitu Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim di sini, Murji'ah yang ekstrim adalah orang yang berpendapat bahwa keimanan terletak di dalam kalbu. Ya, di sini keimanan terletak dalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya menggambarkan bahwa yang ada di dalam kalbu. Nah, di sini Murji'ah ekstrim bahwa iman yang benar itu terletak dalam kalbu dan sampai tidak mereka atau tidak perilaku itu tidak penting di dalam aliran Murji'ah ekstrim di sini. Walaupun dia menyembah salib, menyembah patung atau berhala begitu, tapi kalau di hatinya ada keyakinan bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu Rasul Allah, itu masih dikatakan tidak kafir begitu katanya Murji'ah ekstrim di sini. Di sini Murji'ah ekstrim di sini terlalu menganggap enteng tentang hukum-hukum Allah begitu. Dan amal ataupun dia melakukan zina, melakukan minum khamr dan melakukan dosa-dosa besar, akan tapi kalau dalam hatinya masih tercatat beriman atau percaya kepada Tuhannya dan Rasulnya, itu masih dikatakan muslim begitu. Walaupun realitanya sama, keadaan hatinya itu tidak sinkron begitu. Terus selanjutnya yaitu pemikiran Murji'ah. Pemikiran Murji'ah di sini menurut Harun Nation menyebutkan 4 ajaran pokok, yaitu yang pertama menunda hukuman atas Ali dan Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Di sini yang di poin pertama di sini bahwa tahkim yang disetujui dari kelompok Muawiyah dan Ali yang pada bab Khawarij kemarin itu tidak dijatuhi tahkim yang salah dan nanti akan bertanggungjawabkan di akhirat kelak, karena itu bukan keputusan manusia. Itu katanya kaum ini lebih keputusan Allah begitu, karena Allah yang maha mengetahui semuanya begitu.
Yang kedua yaitu menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa. Nah, di sini menyerahkan keputusan entah dia nanti berdosa besar atau diampuni Allah, ini diserahkan kepada Tuhan semua, diserahkan kepada Allah semua, baik masalah disisa atau tidaknya begitu. Dan ini lebih menuju begitu, lebih pasrah begitulah, dan tidak mereka pendapat orang begitu, karena pendapat orang bisa salah, katanya begitu, orang bisa salah dan Tuhan itu pasti benar, katanya begitu. Yang ketiga yaitu C, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Lah, di sini meletakkan pentingnya iman daripada amal. Di sini aliran ini lebih mementingkan iman daripada amal gitu. Seperti ya mungkin sama seperti aliran ilim. Dia tidak sholat tapi dia iman. Karena iman itu mengingat saja itu sudah dianggap sholat begitu. Mungkin sama seperti itu gitu. Lebih meletakkan kepada masalah iman gitu daripada amalnya gitu. Yang kedua, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, di sini aliran Murji'ah berpendapat bahwa orang memberi harapan kepada orang muslim yang melakukan dosa besar untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, di sini poinnya di sini yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah ini lebih mengentengkan amal yang diperintahkan oleh Allah begitu, dan memberi juga harapan kepada para pendosa. Yang pendosa itu tidak menganggap dia kafir karena nantinya Allah itu yang mengampuni dosanya atau yang memberi hukuman dia masuk surga atau tidaknya itu tergantung Allah begitu. Dan dia lebih kepada aliran yang diam begitu ketika ketika terjadinya tahkim antara Ali bin Abi Thalib, dia lebih aliran yang lebih diam begitu dan bungkam begitu, tidak seperti aliran Khawarij dan Syiah. Dan Khawarij di sini kita yang kita pelajari kemarin yaitu aliran yang sangat keras, dan ini aliran yang sangat mengentengkan begitu. Antara kalau Khawarij itu lebih keras dan ini lebih mengentengkan begitu. Kalau Khawarij berpendapat orang yang melakukan dosa besar, entah itu zina, entah itu minum khamr, entah itu pokoknya yang melakukan dosa besar itu sudah dianggap kafir, tidak berguna di dunia, dia akan masuk neraka dan darahnya itu halal untuk dibunuh begitu. Dan sedangkan Murji'ah di sini kebalikannya, yaitu orang muslim yang berdosa besar, entah itu melakukan zina dan mengumbar dan lain sebagainya, itu masih tidak dikedok kafir, dan dia bisa dikatakan mukmin dan bisa memperoleh juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.